Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami menyapa sejenak kepada yang terhormat Direktur Eksekutif Sahabat Edukasi Indonesia, Dr. Somedi Hadianto SKM MKes. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro, SPK Kavin SDV Fiskwa, beserta Ibu Parlupi SKM MM. Yang kami hormati moderator kita hari ini, Bapak Triadi Handoyo SKM MKes. Dan tak lupa pula seluruh peserta workshop seri 6 penyusunan dokumen manajemen fasilitas dan keselamatan. Baik, Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Juli 2023, kita bisa bergabung dalam acara workshop seri 6 penyusunan dokumen manajemen fasilitas dan keselamatan. Untuk membuka acara ini, marilah kita sejenak berdoa bersama. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, acara workshop hari ini ada dua narasumber kita, yaitu Dr. Yael dan Ibu Parlupi, yang akan memaparkan materi penyusunan dokumen manajemen fasilitas dan keselamatan. Hari ini akan didampingi oleh moderator kita, yaitu Bapak Triadi Handoyo SKM MM. Kepada Pak Tri, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Eka. Selamat pagi Dr. Ella. Sehat-sehat selalu semoga. Ya. Ini sudah di Semarang atau masih di luar Jawa nih Dr. Ella? Saya di Semarang, Pak Adi. Oh, di Semarang. Oke. Ya. Yang terhormat Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro, yang kami hormati juga Ibu Parlupi, yang kami hormati teman-teman dari klinik, ada juga nih dari puskesmas yang paling jauh di sini, puskesmas di daerah Papua, ada Biak, ada Merauke, ada Supiori juga, serta teman-teman di puskesmas ada yang dari Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, dan lain-lain. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kesempatan kepada kita sehingga bisa berjumpa pada hari ini. Ya, kali ini kita bertemu kembali dalam acara workshop pendampingan eksklusif Puskesmas untuk batch kedua, seri ke-6. Ya, untuk seri ke-6 ini materinya sangat penting dan dipandu, ya, disampaikan oleh ahlinya juga, dan kita di sini sangat tersanjung karena yang mengisi adalah Dr. Ella sendiri. Ya, sebelum Dr. Ella menyampaikan, kami mohon izin untuk menyampaikan kurikulum vitae-nya. Ya, mohon izin ya Dr. Ella, saya bacakan. Nama Dr. Yael Esti Nurfitri Kuncoro, spesialis kulit kelamin, Fins TV Fiskwa. Wah, panjang banget ini gelarnya. Ya, pekerjaan surveyor UKP akreditasi FKTP, surveyor akreditasi rumah sakit. Ini tak itu loh. Ya. Kemudian kepala bidang penunjang medis Rumah Sakit Kensaras, ketua komite pencegahan dan pengendalian infeksi Rumah Sakit Kensaras, ketua subkomite mutu profesi komite medik Rumah Sakit Kensaras, pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 2001 sampai dengan 2007, kemudian pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008 sampai tahun 2012. Kemudian nomor telepon ada di sini di 081229099921. Emailnya labele@yahoo.com. Ya, itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mungkin yang tidak tertulis di sini masih sangat banyak, nih, Dr. Ella.
pekerjaan maupun pendidikan dan pelatihan yang lain. Ya, tanpa menunggu lama, kami persilahkan kepada Dr. Ella untuk menyampaikan manajemen fasilitas dan keselamatan, ya, apa itu MFK dan sebagainya. Kemudian nanti untuk dokumen-dokumennya akan disampaikan oleh oleh Ibu Parlupi SKM MM. Monggo kami persilakan waktu 1 jam dan nanti setengah jam untuk diskusi. Tapi untuk Dr. Ella, monggo waktu bebas, meskipun lebih dari itu kami persilakan. Monggo Dr. Ella. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ketua Senesia serta seluruh pengurus Senesia, pada yang terhormat Pak Triadi, ini rekan saya yang luar biasa sekaligus moderator kita pagi ini dan seluruh narasumber yang ada. Juga yang terhormat teman-teman dari Puskesmas yang bergabung dalam kegiatan kita pagi ini. Tentu saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan senang sekali bisa ketemu teman-teman pada pertemuan kita di siang ini. Saya izin langsung mulai ya. Monggo. Saya upayakan tepat waktu ya Pak Adi ya. Iya, monggo. Supaya nanti ini. Oke, saya izin langsung share screen. Oke, sudah. Sudah nampak ya. Jadi pada siang ini kita akan bahas juga terkait dengan standar akreditasi puskesmas, di mana kita akan banyak belajar dan refresh ya tentang MFK, dan yang menjadi tugas saya kayaknya 141 sampai 144. Terima kasih tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Triadi. Jadi harapannya nanti sesi kita hari ini nanti juga dilanjutkan oleh Mbak Upi. Nanti tentu harapannya teman-teman ada hasil yang ingin dicapai. Nah, ada sebuah pepatah yang bilang, begin with the end in mind. Jadi harapannya teman-teman mulailah segala sesuatu dengan tujuan atau goal yang ada di dalam pikiran teman-teman. Harapannya dengan kita melihat visi kita, tujuan kita, itu akan menjadi penyemangat untuk teman-teman dalam mengikuti proses kita belajar bersama pada hari ini, ataupun nanti dalam teman-teman mengimplementasikan MFK itu sendiri. Jadi harapannya nanti teman-teman, kalau kami sih pengennya teman-teman nanti akhirnya sebagai tujuan kita bersama bisa mengetahui betapa pentingnya MFK, kemudian memahami standar akreditasi puskesmas, khususnya standar 1.4, dan harapannya juga nanti bisa mengimplementasikan standar akreditasi puskesmas 1.4. Jadi bukan hanya sekedar penyusunan dokumen, walaupun itu menjadi salah satu tujuan mungkin ya, tapi nggak hanya sekedar itu. Harapannya kita tadi, teman-teman paham penting loh MFK, dan tahu apa yang harus diterapkan, karena kita tahu pentingnya, bukan hanya tahu apa yang harus dikerjakan untuk memenuhi elemen-elemen yang ada di standar akreditasi. Nah, sehingga seringkali muncul, kenapa ya kita ada manajemen fasilitas dan keselamatan, kenapa ini menjadi suatu standar yang ditekankan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ternyata di balik kenapa itu, ada alasan khusus yang ini berdasarkan banyak jurnal dan muncul banyak pertanyaan, apakah fasilitas kesehatan yang kita punya, yang menjadi tempat kita bekerja, itu safe? Nah, berdasarkan jurnal, berdasarkan OSHA, mengatakan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan itu gagal untuk melindungi para staf atau pekerjanya. Jadi kalau satu hal yang teman-teman nanti harapannya bisa melihat dari pentingnya MFK, oke, kita pasti akan patient safety, kita harapannya bisa menjamin keselamatan dan keamanan para pasien dan pengguna ataupun siapapun yang datang ke Fasiankes, tapi salah satu motivasi juga harapannya nanti kalau teman-teman menerapkan MFK tentunya akan terproteksi teman-teman sendiri yang menjadi staf atau pekerja di Fasiankes tersebut. Nah, di sini tentu kita tahu tujuan kita melakukan manajemen fasilitas dan keselamatan. Tentu kita tahu ya di Fasiankes kita banyak sekali bahaya yang ada kalau kita bicara fasilitas. Nah, kemudian kalau ada bahaya tentu ada banyak resiko. Harapannya nanti kalau teman-teman bisa mengimplementasikan MFK dapat mengurangi dan mengendalikan bahaya serta resiko yang ada. Kemudian harapannya bisa mencegah segala macam kecelakaan dan cedera, dan tentunya
memelihara kondisi yang aman. Karena kalau kita bicara MFK, akan lebih banyak sifatnya proaktif. Jadi bukan reaktif menunggu sampai bencana baru berpikir, menunggu sampai kebakaran baru berpikir, menunggu sampai terjadi penculikan baru berpikir, enggak. Tapi kita tahu, kita aware ada bahaya, kita cari upaya-upaya strategi untuk meminimalkan bahaya dan resiko yang muncul, dan menjaga, memelihara kondisi supaya tetap aman dan safe untuk siapapun yang ada di fasilitas kita. Itulah harapan kita bersama dengan teman-teman nanti menerapkan ini. Nah, sebelum kita masuk ke standar, dan ini menjadi salah satu mindset yang harus teman-teman miliki, bahwa di dalam MFK ada yang namanya perencanaan, ada yang namanya monitoring evaluasi, dan penting sekali ada proses edukasi. Karena kalau kita bicara MFK, teman-teman hanya, oke, saya mau cari form monitoring saja, tanpa melihat perencanaan, membuat perencanaan bagaimana memanage fasilitas saya yang supaya safe, itu sama aja percuma. Jadi segitiga ini adalah sebagai dasar fondasi teman-teman dalam nanti melakukan manajemen fasilitas dan keselamatan. Bagaimana melakukan perencanaan yang baik, setelah punya perencanaan bagaimana melaksanakan, dan tentunya dari pelaksanaan itu harus dilakukan monitoring evaluasi, dan yang nggak kalah penting, edukasi, baik edukasi kepada seluruh pengguna layanan teman-teman, dan yang nggak kalah penting adalah edukasi kepada seluruh staf teman-teman. Oke, kita akan lihat regulasi. Ini harapannya sudah serial ya bersama Indonesia. Jadi HMK 165 bukan suatu hal yang baru. Harapannya teman-teman sudah baca sampai katam dan sudah melihat di poin standar 1.4 yang mungkin cukup banyak. Dan mudah-mudahan teman juga udah baca Cap Dirjen 4871 terkait dengan instrumen. Walaupun pada sesi kita hari ini kita akan mengupas tuntas, harapannya tuntas ya, terkait dengan standar berdasarkan dua regulasi utama. Nah, kita masuk ke standar yang menjadi bahasan kita pada siang ini, yaitu bab 1 di KMP. Nah, kemarin dan beberapa seri sebelumnya, mungkin narasumber-narasumber sebelumnya akan mengatakan bahwa standar itu terintegrasi. Jadi mohon nanti ini bukan tanggung jawabnya teman-teman bab 1 saja, atau ini menjadi tanggung jawabnya teman-teman koordinator MFK K3 ya. Tapi harapannya ini menjadi base, menjadi fondasi waktu nanti teman-teman melakukan pelayanan apapun, bahwa fasilitas manajemen fasilitas dan keselamatan ini harus selalu diperhatikan. Ya, jadi harapannya nanti surveyor akan telusur juga begitu. Saya nanti ini mungkin menjadi bagian dari tugasnya kami surveyor TKPP ya. Jadi waktu teman-teman telusur TKPP misalnya datang ke sebuah unit layanan, contoh misalnya laboratorium, ada di mindset dan di skenario telusur bahwa 1.4 itu pasti akan ditanya. Baik mulai dari pintu masuk atau akses ke puskesmas, sampai pasien itu pulang, atau dirawat, atau penunjang, itu akan dilihat oleh surveyor. Sama halnya juga dengan layanan UKM, akan juga diperlihatkan dan ditelusur oleh teman-teman surveyor terkait dengan fasilitas dan keselamatan yang ada. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang memikirkan ini bukan menjadi tanggung jawab satu orang atau tugasnya lu lagi, tapi ini kita junjung bersama, kita kerjakan bersama menjadi suatu keharusan yang harus diperhatikan oleh seluruh staf yang ada di puskesmas teman-teman. Nah, kita masuk ke kriteria yang pertama. Jadi kalau di awal, nanti kalau teman-teman melihat berbagai macam program yang ada di puskesmas, pasti akan selalu diawali di standar, di kriterianya, itu umumnya akan diminta program-program, baik MFK, K3, PPI, program Menris, itu di awal pasti akan diminta secara global perencanaannya. Nah, di standar MFK ini juga sama. Nah, di dalam kriteria menyebutkan bahwa puskesmas harus menyusun dan menerapkan MFK. Nah, MFK sendiri apa saja sih itemnya? Yang harus teman-teman terapkan adalah mulai dari manajemen keselamatan keamanan, kemudian manajemen dari B3 dan limbah B3, manajemen kedaruratan dan bencana, manajemen pengamanan kebakaran, manajemen alkes, manajemen sistem utilitas, dan pendidikan MFK. Jadi di awal sudah ditekankan bahwa tolong ya, puskesmas susun dan terapkan MFK. Nah, apa saja MFK? 7 item ini. Jangan pilih salah satu. Jangan pilih,
kayaknya tempat saya yang mudah dikerjakan bencana aja deh sama kebakaran, diklatnya nggak usah, enggak. Jadi keseluruhan kesatuan ini harus teman-teman kerjakan, dan buatlah program dan terapkanlah ini semua. Nah, kita akan masuk di masing-masing pokok pikiran. Jadi di kriteria awal, di sini akan disampaikan bahwa Puskesmas kalau menyelenggarakan MFK tentu ada kewajiban-kewajiban. Yang pertama adalah harus memenuhi peraturan perundangan yang ada terkait dengan bangunan sarana peralatan. Jadi kalau misalnya dalam regulasi mengatakan bahwa IPAL harus ada, kemudian harus ada izinnya, ya lakukanlah itu. Misalnya nanti di Alkes teman-teman punya X-ray, terus harus ada izin Bapeten, ya kerjakanlah itu. Nah, segala macam peraturan perundangan yang terkait dengan bangunan, prasarana, peralatan, tolong itu menjadi kewajiban kita untuk mematuhi peraturan yang ada dan tolong dilakukan. Awalilah dengan itu. Kemudian kita tahu bahwa dalam suatu fasilitas dan keselamatan, tentu akses masuk itu adalah awal seorang pengguna layanan datang, tentu harus diberikan segala macam kemudahan dan keamanan. Sehingga nanti akan dilihat seperti apa sih upaya Puskesmas dalam menyediakan keamanan akses dan kemudahan akses bagi semua pengguna, tapi terkhusus juga bagi teman-teman atau pengguna layanan kita yang memiliki keterbatasan. Jadi kalau teman-teman melihat, oh iya ya di Vaskes kami banyak sekali nih pasien-pasien dengan keterbatasan tertentu, sehingga oke kami buatkan rak, kami sediakan kursi roda, kami taruh handrail di lokasi tertentu. Nah, tolong itu dilakukan. Kemudian di standar juga mengatakan di pokok pikiran bahwa Puskesmas harus menyusun program yang meliputi item-item yang ada tadi. Dan waktu teman-teman menyusun ke 7 item tersebut, tolong disusun setiap tahunnya dengan memperhatikan karakteristik dari Puskesmas teman-teman. Jadi kalau ditanya nih ya, ada contoh-contoh dokumen, boleh nggak copy paste? Boleh-boleh aja, sebagai suatu wacana referensi silakan. Tapi jangan copy paste keseluruhan, teman-teman tentu harus melihat karakteristik dari Fasiankes saya seperti apa. Yang teman-teman adopt silahkan, tapi namanya kita kalau full adopt jangan, tapi adaptasi. Lihatlah, ambillah, dan disesuaikanlah dengan kondisi. Karena kita yakin bahwa masing-masing Fasiankes punya keunikan, kekhasan, karakteristik masing-masing. Ya, kita lihat di ini tadi yang harus teman-teman kerjakan, seluruh 7 program atau kegiatan yang wajib teman-teman kerjakan. Nah, kita akan lihat EP-nya. Jadi nanti di EP yang pertama, ada 5 EP yang harus teman-teman kerjakan terkait dengan MFK 141, khusus di kriteria 14, di mana nanti akan diminta petugas, akan dilihat akses, akan diminta proses teman-teman mengidentifikasi risiko yang ada terkait fasilitas, dan tentunya ada suatu proses evaluasi dan tindak lanjut kalau teman-teman sudah punya suatu program dan bagaimana nanti teman-teman melakukan sampai pada pelaporannya. Nah, kita akan lihat dari masing-masing EP dan bagaimana upaya teman-teman memenuhi, yang nanti pada sesi siang tentu akan banyak dibantu tentang bagaimana menyusun dokumen yang ada. Nah, di sini kita akan kupas ya terkait dengan EP yang ada. Misalnya di EP yang pertama, terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK, serta ada program. Jadi mohon teman-teman tetapkan siapa ya penanggung jawab yang kompeten tentunya untuk menjadi memfasilitasi terkait dengan pelaksanaan program MFK. Kemudian susunlah program MFK yang terintegrasi dengan SK jenis layanan. Maksudnya susunlah program MFK yang tentunya sesuai dengan jenis-jenis layanan apa yang ada di Puskesmas teman-teman. Ini adalah salah satu karakteristik yang membedakan antara satu Puskesmas dengan Puskesmas yang lain. Nah, kemudian di EP yang kedua tentu akan diminta Puskesmas menyediakan akses yang mudah dan aman. Nah, ini nanti kita akan melihat, surveyor akan datang ke Puskesmas teman-teman, akan melihat seperti apa sih teman-teman memperhatikan pengguna layanannya, sehingga dapat menjamin keamanan, kemudahan akses bagi siapapun yang datang, terutama bagi pengguna layanan dengan keterbatasan fisik. Nah, tadi ya di EP pertama diminta SK atau penetapan atau keputusan siapa yang menjadi penanggung jawab. Kalau kita bicara penanggung jawab SK, tentu harus menyebutkan siapa namanya, kemudian diintegrasikan dengan struktur organisasi yang ada di Puskesmas, terutama ini menjadi salah satu komponen dari PJ Mutu. Kemudian dari masing-masing siapapun yang bertanggung jawab, tolong jangan pernah lupakan, dicantumkan, dilampirkan
uraian tugasnya. Ini ada contoh, kemudian ada contoh tentang program MFK. Nah, silahkan buat, karena di standar diingatkan, program MFK tentu harus dibuat setiap tahun, karena di setiap tahun tentu risiko yang ada mungkin berubah, bahaya yang ada mungkin berubah, apa upaya-upaya strateginya tentu akan berubah, sehingga diminta program MFK setiap tahunnya. Nah, di sini akan dijelaskan seperti apa sih tugas PJ MFK. Jadi mengingatkan kembali ya teman-teman bahwa tugas PJ atau koordinator apapun terminologi yang teman-teman gunakan tentu bukan sebagai seseorang yang mengerjakan. Jadi dia single fighter, misalnya saya PJ MFK, saya single fighter yang pokoknya semua masalah MFK saya ngerjakan, bukan. Tapi seorang PJ atau seorang koordinator MFK ada seseorang yang melakukan memfasilitasi. Beliau akan mengawasi pelaksanaannya seperti apa. Karena yang melaksanakan adalah kita semua. Semua orang yang ada di puskesmas harus terlibat dalam pelaksanaan, harus paham peran masing-masing terkait dengan manajemen fasilitas dan keselamatan. Jadi si PJ ini nanti akan mengawasi pelaksanaan, memberikan rekomendasi, mungkin melakukan edukasi, memfasilitasi, membuat laporan, mengorganisasikan. Jadi beliau yang mengkoordinir, namanya koordinator mengkoordinir, bukan pelaksana MFK. Karena pelaksana MFK kita semua. Jadi nanti kalau misalnya nih teman-teman surveyor datang survei ke puskesmas teman-teman, mungkin akan memang banyak ditanya PJ. Karena beliau yang mengorganisir kegiatan-kegiatan di MFK. Tapi kita akan cross-check ke masing-masing pelaksana. Masing-masing orang peran tugasnya bagaimana dalam menjamin fasilitas supaya safe untuk semua pengguna layanan. Jadi ini contoh tugas yang bisa teman-teman masukkan di dalam lampiran dari SK PJMFK. Nah, kalau kita bicara program, pada sesi siang nanti mungkin akan banyak dijelaskan bagaimana menyusun dokumennya. Nah, ini tips, karena surveyor kan kita nggak mungkin membaca detail satu persatu kata-kata yang ada di dalam dokumen pendukung EP teman-teman. Umumnya, begitu kita bilang harus ada program, oke, kita akan minta program, tata naskah sesuai dengan tata naskah teman-teman semua. Nah, yang akan disorot itu mungkin di awal akan kita lihat tujuan, benar nggak sih tujuan MFK-nya? Oke. Setelah itu biasanya kita akan loncat ke kegiatan teman-teman. Ada kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Nah, ini mengingatkan ya teman-teman, kita udah tahu, di awal udah disebutkan bahwa semua program MFK itu harus dikerjakan ketujuhnya. Jadi yang nanti akan kita cek waktu kita melihat dokumen teman-teman di kegiatan pokok, apakah sudah mencerminkan ketujuh program yang harus teman-teman kerjakan. Ya, jadi usahakan selengkap mungkin ketujuh-tujuhnya itu ada di dalam kegiatan pokok. Yang kemudian nanti teman-teman tuangkan di dalam rincian kegiatan, lampirkanlah juga dengan jadwal rencana pelaksanaan masing-masing kegiatan. Jadi mohon disusun dengan bagus, karena ini adalah pintu masuk kita melihat bagaimana pelaksanaan MFK di teman-teman. Nah, kita masuk melihat ke EP berikutnya, menyediakan akses, ini surveyor akan melihat, jadi upayakan tadi ya, teman-teman bisa menjamin keamanan, keselamatan dari akses masuk ke Fasiankes teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke, terima kasih. Di EP yang berikutnya, dilakukan identifikasi terhadap area beresiko, kemudian disusun daftar risiko. Jadi di sini nanti teman-teman akan ditunjukkan harus membuat apa sih untuk kita melakukan identifikasi area berisiko, sekaligus kita menyusun daftar risiko. Nah, intinya sebetulnya sama, di mana teman-teman harus bisa mengidentifikasi. Di Fasiankes saya, di puskesmas saya seperti ini. Kita tahu 7 program MFK, dikurangi pendidikan pelatihan ada 6. Teman-teman harus bisa mengidentifikasi, memikirkan manajemen risiko terkait 6 hal tersebut dituangkan di dalam daftar risiko atau risk register. Jadi nanti yang teman-teman harus susun, kalau dokumen nanti akan diberi contoh ya oleh teman-teman, tapi yang pasti di sini mohon dilakukan proses identifikasi yang meliputi kesemuanya. Jadi kita akan lihat proses apa sih yang harus teman-teman lakukan tadi ya. Manajemen risiko dalam pengelolaan fasilitas dan keselamatan, mohon teman-teman pastikan
Karena kalau kita bicara manajemen risiko, teman-teman harus pahami bahwa ini adalah suatu proses yang proaktif dan kontinu, di mana mulai dari mengidentifikasi, menganalisa, evaluasi, pengendalian, sampai pada pemantauan terkait dengan risiko dari fasilitas teman-teman. Nah, ini kemarin sudah belajar ya tentang manajemen risiko. Nah, mudah-mudahan teman-teman akan semakin dalami terkait dengan manajemen risiko, karena yang diminta oleh kedua EP ini adalah basicnya adalah manajemen risiko, khusus lingkupnya fasilitas. Waktu teman-teman menyusun register risiko, tentu diawali dengan identifikasi risiko yang mungkin terjadi di Fasiankes teman-teman terkait dengan fasilitas. Apa yang bisa menjadi suatu risiko, bagaimana probability-nya, bagaimana dampaknya, levelnya seperti apa, perlu ada upaya pengendalian atau pengelolaannya enggak, kalau ada pengelolaan seperti apa, nah inilah yang diminta. Karena kalau kita bicara perencanaan, dalam kita melakukan suatu perencanaan tentu ada inputnya. Nah, inputnya adalah apa yang teman-teman dapatkan dari risk management. Kita mau melakukan program MFK. Contoh, kita mau pasang CCTV. Kan akan muncul pertanyaan, pasang CCTV untuk apa? Di mana? Berapa banyak? Perencanaannya dasarnya adalah dari manajemen risiko. Berdasarkan dari identifikasi risiko, kita tahu bahwa di puskesmas kita, di area depan parkir itu ada risiko nih pencurian motor, karena nggak ada pagernya. Kemudian di area persalinan, di area nifas, ada risiko nih penculikan bayi. Berdasarkan identifikasi risiko, kita melakukan analisa, oh kayaknya bakal sering deh, karena dulu sering. Oh kayaknya dampaknya parah nih kalau sampai terjadi penculikan bayi, itu kan sentinel juga. Kemudian muncul levelingnya. Oh levelnya cukup tinggi nih, sehingga harus dilakukan upaya pengendalian. Apa upaya pengendaliannya? Pasang CCTV dengan jumlah sekian-sekian di area parkir dan area nifas misalnya. Nah itu bagian dari dasar teman-teman menyusun perencanaan. Jadi ini yang kita minta, bukan sekedar hanya merencanakan. Saya mau secara generik misalnya, program MFK diminta 7 item. Oke, saya mau safety, saya mau keselamatan, saya mau keamanan, pasang CCTV, selesai perkara. Tanpa memikirkan resiko yang muncul, tanpa didasari oleh manajemen resiko, semuanya percuma. Jadi harapannya teman-teman paham benang merah. Kenapa harus disusun manajemen risiko sebagai perencanaan untuk nanti menyusun program MFK. Kurang lebih contohnya seperti itu. Nah, ini contoh tadi terkait dengan identifikasi analisa, kemudian bagaimana teman-teman melakukan kelola risiko yang nanti plan of action ini akan menjadi dasar teman-teman menyusun program manajemen risiko. Nah, ini yang diminta di EP tersebut adalah register risiko. Nah, harus meliputi seluruh item yang ada. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan register risiko, tapi yang muncul hanya mungkin safety saja. Tapi lupa ada risiko terkait D3, lupa ada risiko kebakaran, lupa ada risiko terkait dengan alkes ataupun utilitas. Nah ini contoh risk register yang nanti mungkin akan lebih banyak diberikan contoh. Misalnya di satu unit layanan, tentu ada risiko-risiko yang muncul. Nah tolong identifikasikan risiko dari keseluruhan lingkup manajemen fasilitas dan keselamatan. Teman-teman nanti bisa melihat, oh rawat inap ada risiko keamanan, ada risiko pencurian, ada risiko penculikan, kemudian ada risiko kebakaran loh, ada juga risiko dari utilitas, ada risiko dari peralatan misalnya, ada risiko dari P3. Nah, tolong semuanya itu diidentifikasi. Karena penting sekali kita canggih, jago melakukan identifikasi risiko, supaya nanti itu menjadi dasar waktu teman-teman membuat perencanaan atau program MFK. Jadi harapannya identifikasi risiko dan disusun sampai pada disusun daftar risiko, ini bisa bentuknya dalam suatu risk register yang lengkap. Ada pula teman-teman boleh menyusun dalam bentuk misalnya 3H1P, atau teman-teman untuk di sini, atau teman-teman bisa menyusun dalam bentuk pemetaan, kemudian ditandain area kebakaran, area pencuri, silahkan bentuknya seperti apa, tapi terkhusus di EPD akan diminta betul-betul mana risk register seperti tadi, yang memuat seluruh layanan yang ada di puskesmas, khusus lingkupnya adalah lingkup MFK. Nah, di EP terakhir dilakukan evaluasi dan tindak lanjut program MFK per triwulan. Jadi diingat per triwulan. Spesifik diminta oleh standar 3 bulan sekali
dilakukan evaluasi tindak lanjut terkait dengan pelaksanaan program MFK. Nah, silakan tata naskahnya bentuknya seperti apa, tapi dibuatlah laporan evaluasi triwulan. Boleh bentuknya seperti ini, boleh bentuknya tabel-tabel, tapi ingat, lakukanlah evaluasi dari pelaksanaan kegiatan yang ada. Sehingga yang kami minta muncul adalah bagaimana pelaksanaannya, hasil monitoringnya, kemudian analisanya mana, terkait dengan analisa temuannya apa, hambatannya apa, sehingga nanti akan muncul upaya-upaya perbaikan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh Fasiankes. Jadi bukan hanya sekedar oke, yang penting kita bikin laporan, enggak. Tapi ada proses teman-teman menceritakan hasil monitoringnya, analisanya bagaimana, rencana perbaikannya seperti apa, itu yang akan kita fokuskan. Oke, kita masuk ke standar yang kriteria yang berikutnya, yaitu di 142 akan bicara tentang program MFK yang pertama, yaitu manajemen keselamatan dan keamanan. Nah, di sini akan diminta, karena kita tahu ya program pertama safety security atau keselamatan keamanan. Nah, akan dilihat dari aspek tersebut, yang pertama adalah bagaimana terkait dengan safety atau keselamatan, mencegah supaya nggak sampai terjadi tercedera pada siapapun yang ada di Fasiankes, teman-teman. Kemudian ada terkait dengan keamanan atau security, yaitu mencegah terjadinya kekerasan, tindakan kriminalitas, misalnya pencurian, kemudian perkelahian, penculikan, dan segala macamnya. Jadi dua aspek ini yang menjadi fokus utama di kriteria 142. Nah, untuk bisa menjamin ini semua safe dan secure, tentunya harus ada upaya dari Fasiankes yang dilakukan. Nah, di sini di Puskesmas, silahkan sesuaikan apa yang akan teman-teman lakukan untuk menjamin ini sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi bukan berarti, harus ada misalnya CCTV begini, harus ada sprinkle supaya safe dari kebakaran, harus enggak. Tapi tentunya dari teman-teman melakukan manajemen risiko, tahu risiko di mana saja, teman-teman sesuaikan plan of action-nya atau program MFK terkait security dan safety ini sesuai dengan sumber daya yang ada. Itu yang kita lihat, bukan mewajibkan harus ada ABCDE, tidak. Tapi yang penting apa yang teman-teman upayakan ada dasarnya, dan sesuai dengan sumber daya teman-teman. Nah, tapi berikutnya ada yang wajib teman-teman lakukan, yaitu terkait dengan kode darurat. Jadi minimal ada code red dan code blue yang harus teman-teman lakukan supaya bisa sebagai salah satu upaya dalam menjamin safety dan security. Kemudian harus juga dilakukan inspeksi fasilitas. Nah, inspeksi fasilitas ya fasilitas teman-teman seperti apa, pelaksanaan dari inspeksinya seperti apa, silakan disesuaikan. Nah, terutama kalau nanti fasilitas teman-teman ada suatu tindakan atau kegiatan renovasi, tentu itu harus dijamin supaya safe, jangan sampai ada penyebaran infeksi terkait dari renovasi yang ada di teman-teman. Nah, di sini memang diminta dipetakan, kan tetapi ini tentu sudah dilakukan waktu teman-teman melakukan identifikasi risiko di kriteria yang sebelumnya. Nah, tentu untuk menjamin juga keamanan, makanya supaya siapapun yang datang tentu kan harus teridentifikasi. Teridentifikasi ini siapa, nah makanya tetap penting adanya pemberian tanda pengenal bagi pengunjung, bagi outsourcing, bagi petugas yang datang masuk ke puskesmas teman-teman. Nah, terkait dengan ini ada 4 EP yang nanti harus teman-teman siapkan. Kita akan bahas satu persatu supaya teman-teman paham, itu maksudnya ini ya, nanti berdokumennya nanti ya. Nah, terkait dengan EP yang pertama, dilakukan identifikasi terhadap pengunjung, petugas, pekerja. Tadi kan supaya harapannya kita secure. Siapapun yang datang jelas ini siapa. Jangan sampai ada orang asing nggak jelas masuk, udah gitu datang ke tempatnya KTU misalnya, atau kemana, ke rekam medis misalnya. Nah, tentu kan harus diidentifikasi. Sehingga penting sekali Puskesmas menyusun SOP identifikasi pengunjung. SOP identifikasi pengunjung sampai pada pemberian tanda pengenal, silakan. Ya. Kemudian nanti surveyor akan melihat, mengobservasi, dan melakukan cross-check wawancara terkait dengan bagaimana upaya menjamin keamanan terkait dengan siapa yang datang ke puskesmas teman-teman. Kemudian di EP yang kedua, ini contoh SOP-nya, jadi buatlah SOP identifikasi tamu ke puskesmas, silakan sesuaikan caranya seperti apa. Kemudian di EP yang kedua,
dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala. Jadi ada bukti teman-teman melakukan inspeksi bangunan, prasarana, dan peralatan. Terkait dengan prasarana dan peralatan tentu akan terintegrasi dengan 1.4 yang lain. Tapi yang diminta di sini adalah ada SOP inspeksi fasilitas, kemudian ada bukti inspeksi fasilitas. Kalau di standar ini terkait dengan utilitas dan peralatan kan dibantu oleh standar yang lain. Yang teman-teman harus ada terkait dengan bagaimana melakukan inspeksi bangunan. Ini mohon teman-teman buat. Karena kalau kita bicara security, safety, harapannya kita, terutama nih staff ya, karena tadi kan dibilang nggak bisa menjamin nih, harapannya dengan teman-teman melakukan MFK, terkait dengan inspeksi fasilitas khususnya bangunan, teman-teman datang, masuk kerja ke puskesmas teman-teman akan berasa safe. Oh ya ya, saya kerja di bangunan yang oke, bukan bangunan yang kuno, yang kayaknya udah mau ambruk, atapnya udah nggak jelas, nggak pernah dicek misalnya penangkal petir nggak ada padahal di puncak gunung, itu kan ngeri. Nah harapannya dengan teman-teman melakukan inspeksi fasilitas bisa menjamin keselamatan dari siapapun yang benar-benar masuk ke puskesmas teman-teman. Sehingga penting sekali dilakukan manajemen fasilitas terkait dengan bangunan itu sendiri, yang tentunya supaya bangunan itu juga kita bisa jamin, tentu ada jalur-jalur evakuasi kalau sampai terjadi apa-apa, ada juga penetapan titik kumpul, ada juga CCTV, ada juga APAR, yang tentunya disesuaikan dengan sumber daya dari teman-teman yang ada. Jadi ini tadi SOP identifikasi, pemeliharaan bangunan, karena sarana terkait dengan utilitas dan peralatan, kan nanti akan ada di kriteria yang lain. Nah, terkait dengan yang saya fokuskan di sini adalah bangunan. Jadi kalau kita bicara pemeliharaan bangunan, jangan cuma hanya mikirin, ini yang sering ada ya kalau pas saya datang survei ke puskesmas, seringkali begitu saya tanya, ada nggak dilakukan inspeksi fasilitas? Oh ada dong. Apa contohnya? Saya lihat dong ininya apa form monitoringnya. Yang ditunjukin selalu adalah cleaning service-nya. Oh ruangan kepala puskesmas bersih, tata gerahanya oke, dilakukan pengepelan, dilakukan pembersihan, penyapuan, yang di checklist itu. Nanti pindah lagi ke laboratorium yang di checklist adalah kebersihan. Padahal kalau kita bicara pemeliharaan bangunan, bukan hanya sekedar housekeeping-nya, bukan hanya sekedar bersihnya, nggak ada tikusnya, nggak ada kucingnya misalnya, atau perlunya general cleaning misalnya, tapi ada dari segi arsitekturnya yang tentu harus dipelihara. Makanya mungkin teman-teman akan melihat dari bangunannya seperti apa dari segi arsitekturnya, dan yang paling penting adalah strukturnya. Kan beberapa waktu mungkin teman-teman suka dengar berita ada bagian teras sebuah bangunan ambruk, lantai 2 sebuah bangunan ambruk. Yang lebih sering lagi di puskesmas adalah plafon kamar mandi ambruk, lantai mana jebol. Nah, itu tuh bagian dari safety yang harus teman-teman perhatikan. Jadi struktural dari puskesmas, bangunan puskesmas mohon diperhatikan. Perhatikan bagaimana pengaruh dari korosi, kelembapan, dari apa ya cuaca, kemudian lakukanlah preventive maintenance dan cegah perubahan-perubahan penambahan fungsi yang nanti bisa mempengaruhi beban dari bangunan. Nah, jadi lihat plafon bukan hanya bersah. Ya, contoh yang simpel sekali, tapi mohon nanti teman-teman sesuaikan. Teman-teman juga bisa melihat dari bagaimana penjadwalan pemeliharaan berdasarkan Permen PU, rekomendasinya seperti apa. Supaya kita bisa menjamin, saya safe loh, kalau saya masuk ke gedung ini, saya bisa merasa safe. Sehingga nanti di awal tentu teman-teman harus melakukan asesmen risiko terkait dengan bangunan dan utilitas serta peralatan yang ada, kemudian dipetakan, dibuat jadwal monitoringnya, kemudian kalau terkait dengan security, kita bicara tentang CCTV. Lakukan pemetaan, di mana ya saya harus melakukan pemasangan CCTV berdasarkan risiko yang sudah kita identifikasi, kemudian dimonitor nggak, jangan sampai cuma ditaruh, udah nggak pernah dilihat. Atau yang sering juga ada di puskesmas, kayak dipasang CCTV, semua monitoringnya ke kepala puskesmas. Tujuannya cuma mau ngecek nih, staf saya pada masuk nggak, suka melakukan pelanggaran nggak, pada absen nggak misalnya, nggak begitu. Tapi ada tujuan di mana teman-teman melakukan pemasangan CCTV, siapa yang melakukan monitoring, kapan boleh diakses, oleh siapa itu boleh diakses, karena tidak sembarangan CCTV itu bisa dilakukan diakses oleh orang.
Kemudian terkait juga dengan perlunya jalur evakuasi, titik kumpul, safety briefing, kalau sampai terjadi kekerasan pencurian seperti apa yang harus dilakukan. Nah, tolong semua diperhatikan. Kemudian di EPC diminta simulasi terhadap kode darurat. Tadi ingat ya, kode darurat yang harus wajib ada. Itu ada code red dan code blue. Tolong buatlah simulasi, dokumentasikan simulasi tersebut, kemudian siap-siap nanti kalau diminta melakukan simulasi code red dan code blue. Ingat ya, simulasi code red itu bukan hanya sekedar cara pakai apa, tapi simulasi code red, karena itu suatu kode kedaruratan. Kalau sampai ada api, apa yang harus dilakukan? Bukan hanya sekedar ambil tarik tuas, arahkan, semprotkan, itu bukan sekedar itu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan konstruksi, di mana puskesmas mencegah supaya tidak sampai terjadi penyebaran infeksi pada saat terjadi ada kegiatan konstruksi di puskesmas. Nah, di sini akan diminta mana dokumen IKRA. Tentunya IKRA kaitannya dengan tim PPI atau PPI ya, atau koordinator PPI, lakukanlah kerjasama antara tim MFK dengan tim PPI dan multidisiplin lain yang terlibat, karena kita tahu IKRA sifatnya multidisiplin. Kemudian surveyor akan melihat nanti kalau misalnya pas kebenaran ada renovasi di puskesmas teman-teman, tolong ya dipersiapkan dengan baik, dan tentu akan diverifikasi dengan kita melakukan wawancara. Jadi kode kedaruratan silakan yang mana yang sering, tapi yang minimal harus ada adalah code blue dan code red. Code blue adalah untuk kegawatan resusitasi, code red adalah untuk kebakaran. Nah, seperti apa bentuk laporan? Tentu ada laporan simulasi sesuai dengan tata naskah teman-teman ya. Laporan simulasi kode emergency diceritakan bagaimana proses simulasinya. Nah, untuk EP yang tadi meminta IKRA, memang di standar tidak meminta PCRA. Dan tidak semua jenis renovasi harus menggunakan PCRA. Kalau yang sifatnya minimal, itu kan tidak semuanya harus ada PCRA. Tapi kalau memang itu suatu renovasi yang membutuhkan PCRA, tolong teman-teman buat sekalian. Walaupun yang nanti dilihat hanya IKRA-nya. Karena kan kita tujuannya bukan hanya memenuhi standar akreditasi kan, tapi kita mau menjamin bahwa proses konstruksi kita tidak hanya tercegah penyebaran infeksinya, tapi resiko-resiko yang lain itu juga mau kita analisa. Jadi kalau kita bicara suatu konstruksi, tentu ada yang namanya PCRA, yaitu Pre-Construction Risk Assessment. Jadi suatu assessment risiko yang dilakukan sebelum adanya suatu konstruksi. Jadi jangan bikin PCRA setelah konstruksi selesai, wih lupa belum bikin, yuk kita bikin. Enggak. Karena yang betul, PCRA ya disusun sebelum. Karena ini adalah upaya manajemen risiko, kita melihat ada konstruksi, kalau ada konstruksi ada resiko nggak ya yang muncul di situ? Oh kalau ada resiko, apa upaya strategi mengurangi, meminimalkan resiko, supaya semuanya itu safe dan secure. Kan tujuannya itu. Jadi kalau puskesmas nanti teman-teman mau ada renovasi ke depannya, lakukanlah manajemen risiko bentuknya PCRA untuk konstruksi tersebut. Nah, tentunya ini sifatnya multidisiplin. Kembali, risk management itu diterapkan. Dalam konteks ini adalah risiko ruang lingkup pada pekerjaan renovasi atau konstruksi. Nah, ini contohnya, kalau kita melihat suatu renovasi, kita harus bisa menganalisa. Ada nggak ya risiko terkait dengan kualitas udara? Ada nggak risiko terkait infeksi yang nanti dituangkan dalam IKRA? Terkait dengan utilitas, kalau saya mau renovasi, saya mau benerin kamar mandi, ada sistem utilitas nggak ya terganggu? Oh, kayaknya ada nih, soalnya air-airnya kan nyambung ke situ semua, perpipaannya begini, nanti limbah cairnya begini. Nah, kalau ada resiko, ya pikirkan strateginya. Terkait dengan kebisingan, ada nggak ya, jadi bising nggak ya, resikonya apa ya kalau ada renovasi seperti itu. Terkait getaran, terkait B3, terkait layanan darurat. Ada nggak mengganggu layanan darurat, misalnya aksesnya karena kita renovasi ruang IGD itu sendiri misalnya, ruang gawat darurat itu sendiri, atau bahaya lain. Jadi kalau kita melihat esensi pentingnya kita melakukan PCRA, walaupun yang diminta standar hanya di item IKRA-nya, tapi kami berharap teman-teman bisa melakukan analisa PCRA sekaligus. Karena tadi prinsipnya menjamin keamanan, keselamatan siapapun yang ada di Fasiankes teman-teman. Nah, begitu sudah misalnya masing-masing ada atau tidak, pikirkanlah upaya mitigasinya.
Nah, terkait dengan IKRA, karena itu menjadi bagian komponen dari PCRA, saya ingin mengingatkan bahwa bukan berhenti sampai pada kita sebelum renovasi, kemudian memikirkan resikonya, kemudian menetapkan levelingnya, kemudian membuat rekomendasi, kemudian membuat izin renovasi, selesai tugas dari IKRA, bukan. Tapi itu baru langkah awal. Karena kalau kita bicara IKRA, konstruksi, ada tahapan pre-renovasi, selama renovasi, dan pasca renovasi. Jangan berhenti sampai sudah membuat izin konstruksi, izin renovasi, rekomendasi PPI selesai, tapi selama renovasi lakukanlah monitoring. Apakah betul rekomendasi yang dibuat saat kita rapat bersama menentukan leveling dan upaya mitigasi dari IKRA di awal itu benar-benar dilakukan. Kemudian setelah renovasi, pastikan bahwa limbahnya nggak ada, kelayakan bangunannya sesuai dengan penilaian risiko yang ada. Jadi jangan berhenti sampai pada muncul surat izin kerja PPI, tapi praktekkanlah kerja aman saat renovasi, baik itu bagaimana penanganan limbahnya, pemakaian APD-nya, engineering control-nya, dan segala macam. Kemudian lakukanlah monitoring. Apa yang direkomendasikan dilakukan benar nggak? Tadi direkomendasikan harus pakai APD, siapapun yang masuk. Pembersihan limbahnya dilakukan pulang kerja. Kemudian kalau misalnya harus ada tabir-tabir untuk mencegah misalnya, teman-teman amati, lakukanlah monitoring apakah itu betul dilakukan, tindakan pastikan apakah sudah layak digunakan sesuai dengan standar-standar yang ada terkait dengan bangunan atau renovasi yang ada dan bagaimana limbahnya apakah sudah betul dibenarkan. Jadi itulah terkait dengan IKRA, mohon diselesaikan sampai tuntas, bukan hanya sekedar satu lembar kertas identifikasi. IKRA nggak nanti sampai di situ. Nah, untuk kriteria berikutnya di 143, itu ada program MFK yang kedua, yaitu kita bicara tentang B3 dan limbah B3. Jadi mohon teman-teman Puskesmas memahami betul B3 itu apa, limbah B3 itu apa. Jangan mix up, jangan ketukar. Karena banyak sekali yang tertukar B3, limbah B3 sama aja deh kayaknya enggak. Nah, terkait dengan bagaimana teman-teman memanage B3 dan limbah B3, tentu untuk bisa memanage harus tahu dulu dong B3 di puskesmas saya apa ya? Limbah yang ada di limbah B3 di puskesmas saya apa ya? Harus tahu dulu. Sehingga penting untuk melakukan identifikasi. Setelah mengetahui B3 limbahnya apa saja, nah baru dilakukan pengelolaan dengan baik. Kita mengikuti regulasi-regulasi yang ada, baik itu dari Permenkes ataupun Permen LHK. Nah, di sini nanti terkait dengan limbah juga akan dicek bagaimana ketersediaan pengelolaan air limbah teman-teman yang harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada. Nah, kemudian juga nanti kita akan lihat ada 4 EP yang akan dicek terkait dengan mana inventarisasi B3 dan limbah. Nah, bagaimana teman-teman melaksanakan manajemen B3, kemudian IPAL-nya ada atau enggak sesuai dengan regulasi, dan EP yang terakhir, kalau sampai terjadi tumpahan, kalau sampai terjadi pajanan, kalau sampai terjadi insiden K3, apa yang Puskesmas lakukan? Apakah dibiarkan saja, ataukah ada penanganan awal, pelaporan, analisa, dan tindak lanjutnya? Nah, kita akan kupas satu persatu di EP. Di EPA dilakukan inventarisasi B3. Jadi untuk melakukan harus tahu apa yang dihadapi bahayanya, sehingga Puskesmas harus punya inventarisasi atau daftar inventarisasi B3 dan limbah B3. Kemudian EPB dilakukan manajemen B3 dan limbah B3. Ini bagaimana melakukan manajemen secara komprehensif terkait B3 dan limbah B3. Di EP yang ketiga, nanti kita akan bicara IPAL. Nah, terkait dengan bagaimana memanage, teman-teman baca ya Permenkes K3, Permenkes 52 tahun 2018, dikatakan bahwa kalau sebuah Fasyankes memanage, bukan hanya sekedar kata-kata mengelola, tapi dimulai dari identifikasi inventarisasi, kemudian memastikan adanya penyimpanan pewadahan perawatan, memastikan adanya MSDS-nya, memastikan adanya sistem kedaruratannya, kemudian memastikan adanya sarana spill kit atau keselamatannya, APD-nya, SOP-SOP yang terkait, dan kalau sampai dilakukan pihak ketiga, tolong MOU-nya jelas standar bakunya,
dan ada monitoringnya supaya tidak sampai terjadi kegagalan pengelolaan. Jadi kalau kita bicara di satu EP, manajemen B3 udahlah satu EP, tapi begitu kita lihat satu EP, ini adalah semua kegiatan yang harus Puskesmas lakukan untuk menjamin pelaksanaan manajemen B3 dan limbah B3. Nah, di sini ya, pengelolaan B3 tentu diawali dengan perencanaan, penggunaan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan penanganan insiden. Sebagai ringkasan dari yang tadi, sehingga penting teman-teman melakukan inventarisasi, memastikan penggunaan B3-nya sesuai dengan SOP yang sudah teman-teman buat. Pengemasan, ini penting kenapa? Karena Fasiankes kan kalau beli B3, contoh B3 kan misalnya alkohol gitu ya. Kadang kita belinya adalah kemasan jerigen besar, 5 liter gitu, terus dilakukan pengemasan misalnya. Nah, tolong pengemasannya harus sesuai dengan standar yang ada. Kemudian bagaimana menyimpan B3 supaya kita tahu bahwa B3 itu ada suatu bahan yang berbahaya, itu ada suatu bahaya. Muncul resiko yang banyak karena ada bahaya, apalagi kita menggunakan. Nah, tentu harus dilakukan penyimpanan dengan benar, pendistribusian, dan teman-teman Puskesmas harus aware kalau sampai terjadi insiden terkait dengan B3, apa yang harus dilakukan. Makanya dibilang, mulai dari penanganan awal, pelaporan, analisa, tindak lanjutnya. Apa yang harus teman-teman lakukan. Nah, ini sebuah contoh, temuan, kalau saya survei ke Puskesmas, udah cukup lama. Nah, kadang, kalau kita bicara B3, makanya saya di awal bilang, seringkali Puskesmas suka ketukar antara B3 dan limbah B3. Kenapa begitu? Nah, ini contoh tempat sampah. Kita tahu tempat sampah, tempat sampah kan tentunya isinya adalah sisa-sisa ya. Tapi ditulisin, di-labelin dengan B3. Nah, teman-teman harus lihat apa sih B3, bahan yang karena sifatnya, karakteristiknya, jumlahnya beresiko terhadap manusia, lingkungan hidup, makhluk hidup lainnya. Kalau limbah B3, limbah sisa, sampah, nah itu baru cocok teman-teman tempelkan limbah B3 di sini. Bukan B3-nya yang ditempel di sini. Kemudian kalau teman-teman nanti pas di Puskesmas, jalan-jalan coba lihat ke laboratorium atau poligigi, itu ada pos-pos yang banyak sekali limbah B3 dan B3 mungkin ya. Nah, di sini seringkali ketemu beginian, temuan-temuan begini. Kalau kita melihat temuan begini dari sisi penyimpanannya, peletakannya, penggunaannya, pelabelannya sendiri, ini kita akan mempertanyakan, ini Fasiankes ini benar nggak cara memanage B3-nya di lokasi tersebut. Jadi mohon diperhatikan, bukan hanya sekedar menyusun SOP, bukan hanya sekedar monitoring yang dibuat, tapi ini benar-benar dilakukan, benar-benar diimplementasikan di setiap unit layanan yang memiliki B3 ataupun limbah B3. Dan kita bisa melihat diletakkan sembarangan, pelabelannya nggak jelas, pelabelannya masih salah, mana ada yang nggak di-labelin, karena kita tahu resiko yang muncul terkait dengan B3 ini. Jadi mohon ya dicek ya, kesesuaian dari pelabelan, karena nanti kalau teman-teman sudah paham, oh ini mah salah nih, ini mah simbolnya limbah, bukan simbolnya B3. Dan ini sering sekali terjadi. Jadi mohon baca lagi Permen LHK yang menjadi dasar untuk teman-teman melakukan manajemen B3 dan limbah B3, juga Permenkes. Ya, kemudian ketersediaan dari MSDS-nya, sehingga penting teman-teman menyusun SOP-SOP terkait dengan pengelolaan B3 dan limbah B3-nya. Ingat bagaimana penyimbolan pelabelan yang benar untuk B3 ataupun limbah B3, dan jangan lupa selalu ada MSDS dimanapun B3 itu ada. Karena inilah kamus besar dari B3, sehingga kalau ada apa-apa, kalau kita pengen tahu terkait B3, ya tinggal buka MSDS atau lembar data keselamatan. Nah, ini adalah contoh checklist supaya kita bisa menunjukkan, membuktikan bahwa kita memanage. Selain daripada waktu surveyor menelusur ke masing-masing unit layanan yang punya B3 ataupun menghasilkan limbah B3, juga kita akan minta bukti. Benar nggak sih di monitoring? Karena di sini kita akan melihat bagaimana sisi dari monitoring untuk B3 dan bagaimana monitoring dari limbah B3-nya. Kemudian di EP yang berikutnya terkait dengan IPAL, harapannya sudah ada dan masih berizin, dan yang penting masih berfungsi. Kemudian di EPD terkait dengan tadi, kalau sampai terjadi tumpahan, pajanan, paparan terkait B3 ataupun limbah B3, apakah Puskesmas betul melakukan penanganan awal, pelaporan, analisa, tindak lanjutnya. Jadi nanti teman-teman mohon dibuktikan
Mudah-mudahan sih nggak ada ya. Kalau nggak ada ya oke lah, berarti nggak pernah ada laporan. Tapi terkait dengan itu harus ada spill kit-nya, dan kita akan melakukan wawancara pada petugas, paham nggak? Kalau sampai ke tusuk jarum misalnya, apa yang dilakukan? Kalau sampai ada regen tumpah di laboratorium, apa yang petugas lakukan? Kalau sampai ada kececer, kebuka nih limbah di TPS Puskesmas, apa yang petugas lakukan? Nah, penting untuk tadi ya, ketersediaan spill kit di unit-unit yang ada risiko terkait dengan B3 ataupun limbah B3. Nah, ini contoh bentuk pelaporan insiden. Bentuknya, formnya silakan seperti apa. Kan tadi ya, ada penanganan. Kalau sampai terjadi ketusuk jarum, penanganan awalnya seperti apa? Koordinasi dengan PPI dan K3. Oke, setelah itu kan tentu harus dilaporkan. Nah, bentuk laporannya silahkan disesuaikan dengan format yang ada. Ini ada salah satu contoh untuk format laporan insiden K3. Kemudian, nggak cuma selesai sampai lapor, tapi harus dianalisa. Kenapa penting dianalisa dan tidak lanjuti? Supaya sebagai upaya pencegahan jangan sampai terjadi lagi. Dan yang berikutnya adalah supaya kita bisa menindaklanjuti terkait dengan pajanan pada petugas tersebut. Kemudian kita masuk ke kriteria terakhir yang menjadi tugas saya siang hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, mengevaluasi manajemen kedaruratan dan bencana. Nah, di sini di pokok pikiran disampaikan bahwa ini karakteristik masing-masing puskesmas ya. Jadi kalau teman-teman dapat contoh, tolong dicek sama nggak ya resikonya, karena letak geografis tiap daerah puskesmas punya karakteristik masing-masing. Kemudian penting di sini bahwa puskesmas ikut berperan dalam upaya-upaya mitigasi terkait dengan bencana, baik yang terjadi di dalam puskesmas maupun bencana eksternal. Kemudian ada strategi untuk menghadapi. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi risiko bencana yang mungkin terjadi di pasien ke saya? Tentu ada tools, manajemen risiko lagi, yang dipakai umumnya kita menggunakan dari HVA. Kemudian kalau kita sudah punya HVA, kemudian kita menyusun program manajemen bencana, kan nggak terus didiemin aja. Tentu harus diedukasikan, disampaikan, dilatih, disimulasikan kepada setiap pegawai. Sehingga setiap pegawai itu siap. Kalau sampai bencana itu terjadi, program itu diaktifkan, contingency plan-nya diaktifkan, masing-masing orang paham. Misalnya terjadi bencana, misalnya terjadi kebakaran aja deh. Nggak terus kebakaran, code red, terus semuanya kabur, sampai lupa tugas saya apa ya. Padahal saya tugas jadi kapten, padahal saya tugas jadi penyelamat berkas, padahal saya tugas jadi petugas evakuasi pasien, tapi karena nggak ngerti, nggak pernah dilatih, nggak pernah dicoba, akhirnya semua kabur. Nah, itu yang mohon diperhatikan. Kemudian setelah teman-teman semua melakukan simulasi, nah lakukanlah debriefing. Apa sih sebetulnya debriefing? Debriefing adalah suatu proses kegiatan review. Setelah kita simulasi, yuk kita kumpul, yuk mereview. Ada nggak masalah? Ada nggak kendala? Ada nggak ketidaksesuaian? Kemudian kita pikirkan kenapa terjadi dan apa upaya tindak lanjut untuk perbaikan. Itu adalah esensi dari debriefing. Nah, alangkah baiknya, walaupun di dalam standar diminta hanya debriefing untuk simulasi dari bencana, teman-teman simulasi code red, debriefing. Teman-teman lakukan code blue, debriefing. Teman-teman simulasi gempa bumi, ini yang paling sering di mana-mana, umumnya simulasi yang gempa bumi, ya lakukanlah debriefing. Nah, kita akan lihat EP yang harus teman-teman siapkan. Di EP 1 dilakukan identifikasi risiko bencana, EP kedua manajemen kedaruratan, EP ketiga diminta simulasi evaluasi tahunan. Jadi tenang aja, minimal tahunan. Kalau mau lebih sering silahkan, tapi minimal tahunan. Kemudian dilanjutkan dengan debriefing. Kemudian di EP terakhir, EP terakhir dilakukan perbaikan terhadap manajemen kedaruratan dan bencana sesuai dengan hasil simulasi. Jadi kalau sudah simulasi, dilakukan debriefing, ada upaya perbaikan, ya lakukanlah perbaikan tersebut. Nah, kita akan lihat upaya teman-teman memenuhi masing-masing EP. Dilakukan identifikasi risiko terjadinya bencana, internal eksternal, sesuai dengan letak geografis puskesmas dan akibat terhadap pelayanan.
Jadi masing-masing puskesmas tadi ya, geografis sendiri-sendiri, karakteristik sendiri-sendiri, sehingga risiko bencananya mestinya sendiri-sendiri. Walaupun mungkin kalau geografisnya mirip-mirip, oke lah. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi? Teman-teman bikinlah HVA. Ya, ini adalah tools untuk manajemen risiko, tapi kita ambil contoh itu untuk spesifik pada kasus ini ya, untuk bencana. Kemudian EP yang kedua, dilaksanakan manajemen kedaruratan dan bencana. Ini sama kayak EP sebelumnya, manajemen terkait dengan B3. Nanti yang lainnya manajemen yang lain. Nah, di sini satu EP, tapi yang teman-teman kerjakan semuanya. Di sini manajemen kedaruratan dan bencana, yang diminta oleh EP adalah bukti pelaksanaan program manajemen kedaruratan dan bencana yang meliputi huruf A sampai G yang ada di dalam pikiran. Oke, nah kita akan lihat satu EP yang harus teman-teman Oke, terima kasih. Nah, kemudian di EPC adalah dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan. Di EPD tadi ya, perbaikan. Nah, kita akan mengupas sebentar. Kayaknya waktu saya masih ada waktu. Nah, kita lihat dulu, bagaimana sih sebetulnya keadaan darurat, supaya teman-teman lebih aware. Apa sih sebetulnya keadaan darurat? Keadaan darurat adalah suatu situasi yang tidak normal dan berbahaya, yang potensi akan menimbulkan kerugian, menimbulkan korban, harapannya sehingga, dan tentu memerlukan tindakan yang cepat tepat. Sehingga begitu terjadi suatu keadaan darurat, namanya darurat kan harus diatasi karena ada butuh tindakan yang cepat tepat. Makanya penting kenapa dilakukan simulasi, pelatihan, supaya kita bisa action-nya tepat, action-nya cepat. Karena dengan kita melakukan action yang cepat dan tepat, harapannya bisa mencegah supaya korban kerugian nggak bertambah banyak, bisa memperbaiki dan mengembalikan situasi menjadi lebih aman. Nah, di sini bisa diantaranya bencana alam eksternal, bisa juga diantaranya adalah kebakaran. Nah, untuk itu, nanti teman-teman bisa baca ya, dasar-dasar hukum, mulai dari Undang-Undang RI tahun 2007 nomor 24 tentang penanggulangan bencana, kemudian sampai pada KMK terkait dengan pedoman penanganan bencana. Nanti kalau ada referensi-referensi terbaru, regulasi terbaru, silahkan teman-teman adopt, karena penting untuk kita mengetahui dasar hukumnya. Nah, kalau tadi kedaruratan, apa sih sebetulnya bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan manusia yang dapat mengakibatkan tadi ya, korban jiwa, kerusakan, sampai pada dampak psikologis. Kita tahu sendiri kalau teman-teman suka baca berita, banyak sekali bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Banyak sekali juga bencana yang terjadi di puskesmas. Jadi mohon tidak menganggap ini hal yang enteng. Makanya ini benar-benar menjadi salah satu program yang teman-teman harus lakukan. Dan bukan hanya sekedar gugur tugas sudah dilakukan, sudah punya, enggak, tapi benar-benar kita harus bisa mengidentifikasi bencana apa yang mungkin terjadi dan harus mempersiapkan staf puskesmas sehingga paham masing-masing dan puskesmas sendiri juga dapat berperan terkait dengan bencana baik itu internal ataupun eksternal. Nah, kalau kita melihat siklus bencana, memang ada siklusnya nggak terus langsung bencana terus udah gitu ya, tapi kita punya pencegahan supaya itu menjadi suatu perencanaan mitigasi supaya kita siap. Kemudian ada tahapan siap siaga bencana, itu pada kondisi bila terdapat potensi bencana. Kalau sampai bencana itu benar-benar terjadi di Fasyankes, amit-amit, kita masuk dalam tahapan tanggap bencana. Kemudian bila bencana ini sudah berakhir, kita masuk dalam tahap pemulihan atau situasi pasca bencana. Jadi bukan hanya teman-teman memikirkan, oke, saya mengidentifikasi ada kemungkinan bencana gempa bumi, saya siapkan plan, selesai, enggak. Tapi ada bagian dari perencanaan mitigasi untuk menghadapi situasi normal, untuk persiapan, kemudian potensi teman-teman siaga, dan juga nanti terkait dengan pemulihannya. Nah, yang diminta oleh standar terkait dengan komponen program manajemen bencana, selain dari teman-teman punya regulasi atau pedoman yang mendasari, nah di sini identifikasi jenis kemungkinan pakai HVA tadi ya.
Kemudian pastikan teman-teman menentukan peran puskesmas terkait dengan bencana, strategi komunikasi jika terjadi bencana, manajemen sumber daya yang teman-teman miliki supaya dapat menanggulangi bencana, pelayanan alternatifnya seperti apa, kemudian identifikasi peran tanggung jawab setiap pegawai, serta manajemen konflik, dan peran puskesmas dalam koordinasi dengan sumber daya masyarakat. Jadi, ketujuh komponen ini sebetulnya yang diminta oleh standar supaya teman-teman tuangkan dalam program manajemen bencana. Nah, di awal, tadi ya, identifikasi resiko menggunakan HVA. Nah, ini adalah tools yang teman-teman bisa gunakan untuk nanti menentukan mana yang prioritas. Nanti ini bisa teman-teman ganti, karena ice storm kayaknya nggak ada ya di Indo ya, jarang sekali. Nah, teman-teman silahkan ganti kemungkinan bencana apa yang bisa terjadi di puskesmas teman-teman berdasarkan kondisi letak geografis. Nanti teman-teman bisa menentukan prioritasnya. Nah, kemudian setelah teman-teman menentukan prioritas apa ya bencana, risiko bencana yang terbesar yang mungkin ada, tadi prinsip siklus bencana, kan harapannya nggak langsung tanggap bencana ya. Terkait dengan rencana mitigasi dalam program penanggulangan bencana, tentu ada upaya-upaya mitigasi yang harus teman-teman siapkan. Di sini dalam keadaan normal, mudah-mudahan semua dalam keadaan normal, tentu ada upaya mitigasi, karena kita sudah tahu ada risiko, kita aware, walaupun itu belum terjadi, pastikan sumber daya disesuaikan dengan tahapan rencana mitigasi. Nah, seperti apa sih jenis upaya mitigasi yang teman-teman bisa lakukan? Dari struktural. Sebagai contoh, puskesmas saya letaknya kayak di Kota Semarang, agak di bawah, dulu sering terjadi banjir, kemudian di HVA, risiko terbesar bencana adalah banjir, karena lokasi geografis dan pengalaman. Oke, berdasarkan itu kita upayakan, belum terjadi lagi nih, masih kondisi aman, tenang, nggak ada banjir, kita bikin upaya mitigasi struktural. Oke, kita rekayasa bangunannya supaya tahan banjir, misalnya dinaikkan. Atau dibikin gorong-gorong di depan puskesmas. Atau dibuatlah apapun itu terkait dengan upaya mitigasi struktural. Nah, terkait dengan mitigasi non-struktural, apa ya upayanya? Mungkin teman-teman bisa bikin regulasi-regulasi, pedoman, panduan terkait dengan risiko atau penanggulangan bencana banjir tersebut. Teman-teman juga bisa bekerja sama dengan lintas sektor, bekerja sama dengan dinas kesehatan, lakukan sosialisasi edukasi, dan segala macam. Itu sebagai bagian dalam program penanggulangan bencana di tahapan rencana mitigasi, tahapan nggak ada apa-apa. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Karena kita juga harus membuat rencana kontingensi. Kalau sampai pada kondisi siap siaga, misalnya beberapa waktu yang lalu kita sama-sama tahu ada gempa ya, walaupun mudah-mudahan nggak ada korban ya. Nah, itu berarti sudah mulai siaga di daerah-daerah sekitarnya. Nah, di sini kita tentu harus bikin suatu rencana kontingensi. Buatlah itu sebelum beneran terjadi. Kemudian harus terukur, kemudian spesifik, kemudian dipastikan sumber daya yang dibutuhkan, dan peran masing-masing orang terkait dengan plan yang sudah dibuat dalam rencana kontingensi. Nah, apa sih sebetulnya rencana kontingensi? Ini adalah suatu rencana. Kontingensi sendiri adalah suatu keadaan. Belum terjadi sih, tapi bisa terjadi. Tapi harapannya nggak terjadi. Nah, di sini teman-teman buatlah rencana kontingensi, yaitu proses penyusunan rencana berdasarkan pada keadaan kontingensi. Jika keadaan yang diperkirakan tersebut tidak terjadi, maka nggak diaktifkan. Tapi kalau sampai bencana beneran terjadi, diaktifkan. Nah, inilah yang teman-teman simulasikan. Kalau sampai terjadi, apa yang harus teman-teman bikin planningnya, simulasikanlah itu. Sehingga saat beneran itu terjadi, tinggal diaktifkan plan kontingensi ini, sudah bisa berjalan, dan harapannya bisa meminimalkan efek dari bencana yang terjadi. Nah, kemudian berikutnya, kalau diaktifasi, masuk pada operasi tanggap bencana, yang ending ya harapannya bisa segera dilakukan evakuasi, supaya mengurangi dari jumlah korban ataupun kehilangan yang ada. Nah, apa saja sih yang nanti harus teman-teman lakukan? Ingat lagi ya, dilakukan identifikasi pakai HVA, bikin contingency plan untuk persiapan sampai terjadi bencana. Setelah bikin contingency plan, dilakukan pelatihan, simulasi, evaluasi, serta jangan lupa debriefing.
Ya, begitu teman-teman sudah melakukan ini semua, jangan lupa debriefing sampai pada upaya perbaikan dan tindak lanjutnya. Kemudian pastikanlah ada penyediaan pelayanan alternatif, pastikanlah semua staf paham peran dan tanggung jawabnya terkait dengan bencana, dan kalau ada program manajemen konflik. Ya, jadi harapannya teman-teman bisa menyusun rencana kontingensi, di mana prinsipnya ya, dilakukan bersama dengan stakeholder, lintas sektor, multisektor yang terlibat, skenarionya juga jelas, dilakukan secara terus terang, memastikan peran dan tugas masing-masing, dan benar-benar disimulasikan, dilatihkan, supaya kalau sampai beneran terjadi bencana, aktivasi contingency plan, semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang diplankan. Kemudian jangan lupa dilakukan, ini tahapannya nanti teman-teman baca, kayaknya saya udah lewat ya, mohon maaf, dan jangan lupa dilakukan debriefing. Tadi mengingatkan kembali ya, apa sih sebetulnya debriefing? Debriefing adalah suatu proses review, refleksi, evaluasi dari simulasi yang teman-teman sudah buat. Review tersebut, yuk kita lakukan penilaian, kita lakukan review, kita introspeksi, ada nggak kendala, ada nggak yang tidak tepat, ada nggak masalah, ada nggak kesalahan, sebagai catatan, supaya nanti kita tahu apa kendala yang ada, apa upaya perbaikan yang harus dilakukan, dan lakukanlah upaya perbaikan itu. Sehingga begitu benar-benar diaktifasi, begitu benar-benar terjadi, kita semua sudah siap. Dan jangan lupa manajemen konflik, supaya jangan sampai terjadi perselisihan, konflik kepentingan, karena beda persepsi, beda tujuan, sehingga penting sekali memperjelas, menyamakan, melakukan komunikasi dengan baik, baik itu dalam internal, seluruh komponen, ataupun lintas sektor yang terlibat. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa membuat plan atau program manajemen bencana dan melaksanakan dengan baik, dan harapannya nggak sampai teraktivasi ya, tapi tolong disimulasikan dan minimal 1 tahun melibatkan seluruh staf, dan harapannya semua staf paham. Dan endingnya tolong semuanya itu didokumentasikan dengan baik. Nah, untuk kita nanti meminta bukti, tentu ada laporan-laporan kegiatan terkait dengan simulasi yang sudah teman-teman buat. Nah, kenapa saya pilih simulasi bencana gempa bumi? Ini berdasarkan pengalaman ya. Jadi beberapa kali misalnya kita datang ke puskesmas, nanti coba teman-teman melihat introspeksi ya. Karena yang umum, safety briefing dan segala macamnya, terus teman-teman bikin video, banyak contohnya, adalah safety briefing atau simulasi gempa bumi. Kan tetapi pada suatu ketika, misalnya saya datang ke puskesmas, saya tanya, HVA-nya apa? HVA kami munculnya adalah banjir. Terus saya tanya, contingency plan-nya apa? Contingency plan-nya gempa bumi. Yang kami simulasikan gempa bumi. Loh, kok nggak matching? Jadi tolong, buatlah contingency plan, buatlah simulasi berdasarkan hasil HVA. Bukan karena yang umum dilakukan, yang banyak contohnya, yang mungkin kewajiban di suatu daerah itu harus punya contingency plan atau simulasi gempa bumi. Tapi ingat kembali, kenapa kita melakukan itu, kenapa kita menyusun itu, karena ini adalah bagian dari upaya-upaya strategi meminimalkan resiko yang ada. Kalau resiko terbesar teman-teman adalah banjir, ya bikin contingency plan banjir. Bikin simulasi banjir. Mana dokumentasi debriefing dari banjir, laporan pelaksanaan kegiatan simulasi pelatihan apapun itu banjir. Jangan identifikasi resikonya apa, yang dilakukan. Harus matching antara apa yang diidentifikasi dengan perencanaan yang teman-teman buat, dengan implementasi dari perencanaan yang teman-teman buat. Nah, sebelum saya akhiri dan saya kembalikan, ini selalu kalau saya bicara MFK atau manajemen risiko, seringkali saya mengambil dari Murphy's Law. Beliau mengatakan bahwa anything that can go wrong will go wrong. Apapun yang bisa jadi salah, beneran bisa salah. Bukan berarti kita nyumpahin kalau sesuatu bisa salah, ya pasti salah ya, bukan begitu. Tapi ini membuat kita aware, melihat bahwa apapun yang bisa salah itu beneran bisa kejadian loh. Jadi supaya kalau itu nggak beneran kejadian, yuk kita lakukan manajemen dengan baik, dan yuk kita persiapkan diri, kalau sampai itu beneran terjadi, kita sudah siap menghadapi kemungkinan terburuk dari apa yang terjadi.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Adi selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa yang disampaikan oleh Dr. Ella, sangat lengkap, ya, sangat lengkap dan jelas, ya. Namun demikian masih ada beberapa dari teman-teman yang mungkin masih membutuhkan penjelasan lebih dalam lagi, Dr. Ella, ya, sehingga kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanyakan langsung, raise hand maupun nanti menulis di chat room. Untuk kesempatan pertama, monggo yang raise hand. Monggo kami persilakan yang barangkali mau langsung menyampaikan pertanyaan. Tidak ada. Jika tidak ada, sambil menunggu yang raise hand, mohon Mbak Inayah atau Mbak Eka untuk share pertanyaannya, meskipun Bu Ella juga bisa membaca di chat room. Ya, sambil menunggu di-share oleh Mbak Eka, ini ada pertanyaan dari Puskesmas Cilacap Utara, Dok. Mohon izin, apakah ada contoh dokumen PCRA? Siap, terima kasih Pak Triadi. Jadi nanti siang ada sesinya ya Pak Triadi ya? Ada, Atau nanti Bu Upi Iya. ada. Nanti Ya. kan ada beberapa sesi terkait dengan ini ya, dokumen-dokumen. Tapi yang contoh yang paling simpel tadi ya, nanti ditunggu dari Mbak Upi ya, nanti seperti apa contohnya. Oke, siap ya. Ini ada yang raise hand, silakan dari 0603 Puskesmas Lubuk Banggai, ya. Lubuk Baja, silakan. Siang, Dok. Siang, gimana? Ya, Dok. Saya Dokter Intan, Dok, dari Puskesmas Lubuk Baja. Ingin bertanya, Dok, tentang HVA dan rencana kontingensi. Ini kan dua hal yang hampir sama, Dok. Kalau HVA ini kan kita ada tabel-tabelnya kayak gitu kan, Dok, yang banyak kolom-kolomnya itu kan. Kemudian kalau untuk kontingensi ini apa perbedaannya, Dok? Apakah kontingensi ini adalah bentuk sebuah laporan kah? Sesuai dengan kata dokter tadi, kemungkinan bencana-bencana yang akan terjadi dijabarkankah? Bagaimana nanti kalau misalnya terjadi, apa aja yang harus kita lakukan, atau dalam bentuk SOP saja? Kalau HVA ini kan sesuai dengan ada kemungkinan terjadinya, kemudian dampaknya, agak-agak kurang paham antara HVA dan kontingensi. Kemudian boleh nggak didetailkan, Dok, untuk HVA ini? Kan itu banyak banget, Dok, kolom-kolomnya. Bisa minta tolong lebih didetailkan, dijelaskan nggak, Dok? Makasih ya, Dok. Ya, monggo langsung saja, Bu Oke, Ella. terima kasih Dokter Intan. Jadi apa bedanya gitu ya? Kalau di HVA itu memang lebih pada kita mengidentifikasi dari resiko. Khususnya kita gunakan HVA ini untuk bencana. Jadi nanti kalau teman-teman menggunakan tools itu, akan muncul mana yang menjadi level persen tinggi, mana yang paling beresiko. Nah, itu menjadi data teman-teman menentukan. Misalnya nanti dari HVA, terkait dengan bencana, dari natural hazard, teman-teman menemukan di tempat kami yang sering misalnya banjir. Nah, itu berarti teman-teman sudah memiliki identifikasi bencana yang mungkin terjadi di sampai di situ. Apa yang menjadi resiko terbesar, nah lanjutkanlah. Supaya kalau kita siap menghadapi itu, karena kita tahu itu paling besar, kan nanti dari HVA akan muncul mana yang paling besar berdasarkan kategori dengan seringnya, probability-nya, dengan kondisi kesiapan dari sistem kita, dengan kita melihat kemungkinan korban atau kemungkinan dampak ke severity itu semua, kan ada scoringnya itu ya, waktu teman-teman nanti mengisi di tabel-tabelnya HVA. Nah, karena kita tahu itu akan paling besar, tentu kan ada plan, ada perencanaan, sama kayak kita bikin program MFK ya, atau kita bikin program matriz, kita udah identifikasi risiko terbesar, kita bikin dong perencanaan, supaya kita bisa menyiapkan diri dan meminimalkan. Nah, kalau terkait dengan tadi upaya-upaya mitigasi kan memang itu termasuk dalam program penanggulangan bencana secara besar, misalnya mau bikin talang air, kayak apa segala macam. Nah, terkait dengan contingency plan, teman-teman itu membuat suatu planning, jadi ada suatu menyusun rencana. HVA bilangnya begini, di dalam contingency plan, nanti pasti akan dikasih contoh ya, contingency plan seperti apa. Misalnya di dalam contingency plan akan cerita dulu,
kayak narasi, kayak bukan laporan ya. Kalau laporan itu kan setelah kegiatan kita lapor. Tapi ini ada suatu kayak narasi planning, kayak mirip, agak beda sih sama disaster plan, tapi planning kalau sampai bencana itu terjadi apa yang harus dilakukan. Jadi berdasarkan contingency plan akan cerita, berdasarkan identifikasi wilayah bla 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 bla, yang paling besar adalah banjir. Oke, terkait dengan banjir itu nanti skenarionya seperti apa ya? Berdasarkan resiko kami melihat bahwa banjir yang mungkin terjadi di Kabupaten Kota Semarang, ini contoh Kota Semarang adalah banjir yang seperti ini, atau gempa bumi dengan seperti ini. Kalau sampai itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Siapa stakeholder terkait? Nanti petugasnya siapa saja yang terkait, misalnya kepala puskesmas melakukan komunikasi dengan siapa, petugas keamanan melakukan apa, saya sebagai misalnya kepala tim tanggap bencana melakukan apa, siapa melakukan apa, itu ada skenarionya. Skenario yang jelas dengan tujuan-tujuan yang jelas, yang disepakati, masing-masing harus tahu peran dan tugas masing-masing, kemudian nanti kalau sampai dibutuhkan sumber daya apa saja itu ada di situ. Perencanaan sumber daya nanti kita misalnya dari sisi makanannya kemana, evakuasi kemana, kemudian pelayanannya seperti apa, itu akan muncul di contingency plan. Nah, itu yang sebenarnya harusnya teman-teman dilatihkan, diedukasikan, kemudian disimulasikan. Sehingga kalau beneran sampai bencana yang diidentifikasi di HVA bilang terbesar bencana banjir, kita bikin contingency plan banjir. Begitu banjir beneran, plan ini jadi beneran, bukan hanya sekedar plan, tapi diaktifasi menjadi operasional tanggap bencana. Mudah-mudahan jelas ya, HVA itu lebih identifikasi apa risiko, contingency plan itu namanya plan, itu adalah suatu perencanaan, skenario dengan segala macam komponen, yang itu harus dipastikan jelas. Kemudian kalau sampai banjir itu benar terjadi, plan ini udah bukan sekedar plan, tapi itu menjadi suatu operasional tanggap bencana yang diaktifasi untuk dilakukan beneran. Mudah-mudahan jelas nggak ya Dokter Lintan? Kalau saya jelasin HVA-nya, mungkin nanti ada sesi menjelaskan ya, atau pas penyusunan dokumen saya nggak tahu. Tapi prinsipnya itu sebagai tools manajemen risiko, teman-teman tinggal melakukan scoring dari tabel ini, probability, severity, sistem yang siap dengan masing-masing. Nanti teman-teman tinggal mengisi scoring, otomatis kalkulator Excel-nya akan mengeluarkan persentase yang terbesar. Dok, satu lagi dok. Boleh nggak Pak? Apakah boleh. Apakah cukup kalau kita sudah punya disaster plan, nggak usah lagi dibuat contingency plan? Apa memang harus dua-dua dokumennya harus ada? Kan yang dari penjelasan dokter kayaknya mirip-mirip ya contingency sama disaster plan. Oke. Agak mirip sebetulnya. Disaster plan itu kan overall dari semua planning disaster. Kalau teman-teman udah dapatkan itu dari misalnya input dari dinas, dari tim bencana, dari apa, dan itu sifatnya sudah detail. Kalau disaster plan kan umumnya banyak ya. Disaster plan itu seringkali ada banyak hal yang masuk di situ, bisa aja bencananya juga nggak cuman, kalau contingency itu sifatnya relatif spesifik, lebih spesifik dari disaster plan, walaupun secara konseptualnya sama, mirip ya. Tapi kalau itu sudah ada, itu sudah detail, dan teman-teman sudah bisa mensimulasikan apa yang tertulis dalam disaster plan, udah cukup. Ya, karena nggak disebut harus ada contingency plan, harus ada disaster plan, nggak disebut, dan yang penting, prinsipnya begini, yang penting puskesmas itu punya planning yang baik. Kalau sampai itu beneran terjadi, puskesmasnya siap, baik itu internal atau eksternal, dan puskesmas itu harus dilatih mempersiapkan diri untuk bencana yang akan dihadapi. Jadi kembali, kalau bentuknya disaster plan, oke-oke aja. Yang penting detail, dengan teman-teman puskesmas membaca disaster plan, semua staf yang terlibat itu harus paham. Kalau itu sudah cukup. Gitu dok, nggak ada masalah mau pakai yang mana. Oke. Prinsipnya begitu. Oke, terima kasih penjelasannya. Saya pikir ini sudah jelas nih Dokter Intan. Ya, kemudian yang berikutnya ada yang resen, masih ada 2 dari Navita, monggo Ibu Navita. Halo. Baik, terima kasih. Dari BIAK, Dok, ini terkait ya dari BIAK, dari Dinas Kesehatan. Dok, ini terkait PCRA sama IKRA ini, Dok. Ya, kalau PCR karena kami di BIAK ada beberapa puskesmas yang
kalau saya bilang bukan renovasi sih, jadi seperti dibangun baru, cuman di belakang di tanah mungkin mereka tetap melakukan pelayanan, jadi ada tempat kosong, jadi dibangun baru yang sesuai dengan prototipe seperti begitu, prototipe yang dari kementerian seperti itu. Jadi apakah PCRA ini dilakukan untuk bangunan, kami bilang bangunan baru karena bukan renovasi ya Dok ya. Itu di situ atau sebenarnya saya mau bertanya karena kami juga melakukan langkah-langkah seperti rapat multidisiplin Dok, seperti dengan kontraktornya, dengan kami dari tim pendamping dari Dinas Kesehatan, bahkan juga dengan puskesmas yang dibangun baru gitu loh Dok. Salah satunya ketika kami coba lihat gambar itu, kemudian kami minta sama kontraktornya, oh ini harus dipindahkan di sini, pintunya harus seperti ini, seperti begitu Dok. Apakah itu bisa kami masukkan seperti itu nanti puskesmas untuk dokumennya puskesmas bahwa mereka sudah melakukan langkah-langkah IKRA pre-renovasi seperti begitu Dok. Jadi memang ada kegiatan itu, cuma kemarin sepertinya akhirnya puskesmas, karena kami belum tahu ini, jadi saya sudah ikut beberapa kali dokter MFK, tapi hari ini saya lihat sepertinya lebih rinci gitu loh yang dokter sampaikan. Jadi apakah bisa, walaupun ini kami mau bilang bukan renovasi seperti membangun baru begitu, walaupun dekat dengan puskesmas, samping begitu atau belakang puskesmas dibangun baru, apakah teman-teman di puskesmas harus membuat bukti dokumen ini, langkah-langkah IKRA seperti pertemuan rapat multidisiplin, terus identifikasi, karena izin karena kami ketika bangunan itu sudah selesai, kami dari pendamping, kami juga coba turun Dok, lihat. Tetapi banyak sekali hal karena mungkin ada puskesmas yang duluan dilakukan pembangunan itu, banyak hal yang saya bilang, kami dari tim pendamping bilang, ini nanti kalau akreditasi ini pasti nilainya sudah tidak seperti yang kami harapkan, karena seperti kayak memang tidak ada beberapa puskesmas yang ada IPAL, tetapi ada juga yang SPAL saja Dok. Jadi tetapi tidak sesuai dengan yang kami harapkan seperti yang yang diminta di akreditasi itu. Jadi ini yang saya katakan bahwa saya mau bertanya, apakah ini teman-teman di puskesmas mereka harus buat dokumen PCRA atau IKRA seperti begitu, atau dua-duanya begitu, karena kami lihat bahwa ini pembangunan baru seperti begitu. Kemudian untuk langkah-langkah seperti rapat multidisiplin sudah dilakukan, apakah itu juga bukti itu juga harus disiapkan oleh teman-teman puskesmas. Itu saja Dok. Baik, mungkin. ya. Baik Ibu Navita, monggo Bu Dr. Ella barangkali bisa langsung dijawab. Terima kasih Bu Novita, terima kasih Pak Adi. Jadi kalau memang sudah di awal dibuat pertemuan multidisiplin dan yang dibahas bukan hanya kesesuaian bangunan tersebut dengan standar PMK 43 misalnya ya, tapi di dalam pembahasan tersebut juga membahas resiko-resiko terkait dengan konstruksi yang ada, itu boleh dijadikan dokumen, dan yang penting ada keterlibatan dari teman-teman puskesmas. Itu boleh dijadikan ide. Kalau apakah perlu bikin baru atau enggak, kalau itu sudah ada nggak perlu. Tapi kalau memang itu belum ada, seharusnya memang di awal bikin, walaupun itu bukan benar-benar, maksudnya di dalam bangunan terus tiba-tiba renovasi, tapi misalnya bikin di belakangnya, kan tetap paling tidak kan mengakses. Ada benar-benar kajian apakah dengan renovasi tersebut ada menyebabkan resiko-resiko ke petugas, kepada masyarakat dan sekitarnya enggak. Kalau memang itu belum ada, sebaiknya memang dibuat walaupun itu renovasi di sampingnya, maksudnya di bagian lingkungannya. Karena kita tahu ya kalau puskesmas kan punya wilayah kerja, tentu renovasi proses pembangunan pasti akan ada efek-efek atau resiko-resiko terkait dengan renovasi. Boleh begitu. Jadi melihat kembali ya, dilihat kembali apakah
itu semua sudah tertuang. Kalau memang sudah tertuang, gunakanlah dokumen itu. Ya. Cukup itu saja, nggak ada masalah. Sampai pada yang penting sampai pada ikranya, sampai pada monitoringnya, sampai pada pasca renovasinya. Jangan hanya. Oke. Oke, terima kasih. Ya, Terima baik. kasih. Ya, masih ada satu lagi, kesempatan satu lagi untuk yang raise hand. Nanti setelah itu kita sedikit yang membaca yang ada di chat room. Silakan dari Puskesmas Cepongan Salatiga. Mohon izin, dokter. Ya, mohon yang di Saya page dari yang satu Puskesmas dimatikan. Cebongan Salatiga mau menanyakan mengenai struktur organisasi, Nggih. Jadi untuk MFK itu sebenarnya di bawah PJ Bangunan Sarana Peralatan atau di bawah PJ Mutu. Kemudian kan di dalam MFK itu kan ada K3, nggih. Padahal di K3 itu di struktur organisasi ikut di bawah mutu. Tapi di dokumen mutu tidak ditanyakan. Nah, itu bagaimana, Nggih? Oke. Saya langsung jawab ya, Pak Triadi Monggo, ya. silakan Dr. Ella. Ya, terkait dengan struktur memang banyak kegalauan ya. Kalau kita mengambil referensi dari buku tata kelola mutu untuk puskesmas, kan disampaikan bahwa dan diingatkan, sebetulnya kalau kita bilang quality atau mutu itu kan harus didukung oleh fasilitas yang juga menjunjung mutu ya. Jadi kalau berdasarkan buku tersebut dan dasar tersebut, tentunya kita bicara manajemen fasilitas dan keselamatan ada di bawah program mutu, ada di bawah PJ mutu. Kan tetapi kalau puskesmas berdasarkan referensi, misalnya oke kami masukkan PJ-nya di bawah penanggung jawab barang misalnya, atau penanggung jawab peralatan misalnya. Kalau teman-teman membuat seperti itu nggak apa-apa, tapi tetap dibuat koordinasi dengan tim mutu ataupun PJ K3. Jadi tetap karena kita melihat kualitas pelayanan harus didukung oleh fasilitas yang juga berkualitas. Yang penting ada referensi. Kalau tanya ke saya, berdasarkan buku tata kelola mutu, masukin aja di bawah PJ mutu. Kemudian terkait dengan K3 juga sebagai bagian dari ini, kalau saran kami ya, supaya teman-teman lebih memudahkan, supaya nggak overlap dan supaya nggak bingung tugas, kami seringkali menyarankan udah PJ MFK K3 jadi satu. Karena di dalam standar juga diminta kan sebetulnya program MFK K3 yang terintegrasi. Jadi kurang lebih begitu. Mudah-mudahan di Cebongan ya, di Cebongan Salatiga sudah seperti itu. Tinggal nanti teman-teman sesuaikan dengan SOTK yang ada. Mungkin gitu, Pak Adi. Oke, terima kasih. Tinggal 4 menit ini perjumpaan sama Bu Ella. Kita lihat di chat room. Banyak sekali yang menuliskan pertanyaan di sini, dan nanti mungkin kalau nggak cukup waktunya, mohon nanti kita kirimkan ke Dr. Ella untuk dijawab secara tertulis, ya. Ini saya acak aja yang Puskesmas Watu Malang, Dok, yang 020. Izin bertanya, karena jujur saya agak rancu dengan K3 dan MFK. Oh ya, ini sudah di share. Yang Watu Malang coba Mbak naik. Naik. Halo? Saya acak aja Watu Malang. Enggak ada ya? Ya udah, Apa saya baca? Ya. Saya baca Pak Triadi. Oke, siap. Ya. Agak rancu K3 MFK. Jadi sebetulnya kan terintegrasi ya. Kalau kita lihat sisi K3, lebih lihat pada K3 dari stafnya. MFK akan lebih menggarisbawahi dari sisi fasilitasnya. Tapi itu sebagai suatu integrasi. Kalau melihat di standar terpisah nggak? Di standar agak semi dipisahkan, karena di 136 itu kan lebih ke K3, imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, kemudian kalau sampai pajanan bagaimana konselingnya, itu kan memang ke sisi K3, ke ketenagaannya. Di 14 itu lebih ke fasilitasnya. Nah, silahkan kalau tadi ya seperti saya sampaikan, kami lebih menyarankan K3 MFK jadi satu. Programnya bikin aja jadi satu, karena di dalam K3 integrasi gitu. Dokumennya jadi satu aja. Oke, itu lebih simpel gitu ya. Betul. Yang nomor 1 ini langsung, apakah dalam bentuk kerangka acuan atau bagaimana? Nah, kalau kita bicara program ya, namanya program berarti kan teman-teman harus bikin kerangka acuan program. Tapi kalau nanti di dalam program banyak kegiatan-kegiatan, teman-teman bisa tuangkan di breakdown lagi dalam kerangka acuan kegiatan. Tapi yang fix harus teman-teman punya ya kerangka acuan program untuk program MFK. Oke, yang Cepongan sudah langsung ke nomor 3.
kriteria konstruksi seperti apa di PCRA. Nanti waktu teman-teman baca PCRA, saya nggak hafal persis sih, tapi Ya. kayak misalnya ngecat 20 meter persegi misalnya, itu kadang nggak perlu pakai sampai PCRA, tapi tetap harus ada IKRA. Nanti di waktu teman-teman melihat file PCRA ada kayak kategori-kategori yang nggak perlu kok dibikin PCRA. Oke, langsung nomor 4. Dokumen terus renovasi. Izin konstruksi itu kan begitu teman-teman melakukan bikin rapat, kemudian kan nanti berdasarkan leveling, nanti dari PPI akan menuliskan izin konstruksi bersama dengan tim MFK dan juga ditandatangani oleh pihak ketiga, bukan pihak ketiga, vendor yang mengerjakan. Itu sebagai suatu kesepakatan untuk nanti izin kegiatan konstruksi di Puskesmas. Oke. Ini Berikutnya sekalian tadi, menjawab nomor 5 ya. iya. Oke. Kalau terkait pemantuan, nah silahkan teman-teman tentukan berdasarkan rekomendasi apa yang dilakukan, teman-teman tetapkan jadwal monitoring implementasi dari rekomendasi yang sudah dibuat. Itu disepakati bersama. Ya, nomor 6 KPA. Nah ini silahkan, dari Sidorojolor. Ya. Silahkan disesuaikan mana yang paling tinggi. Tapi kalau sekarang mestinya udah nggak wabah lagi ya. Semuanya bisa di contingency plan. Kegagalan sistem IT aja bisa di contingency plan sebetulnya ya. Tapi kalau kita bicara bencana eksternal internal, mungkin bencana eksternal silahkan teman-teman mau wabah juga nggak ada masalah bikin contingency plan untuk wabah. Boleh-boleh aja. Oke, nomor 7 Mbak Inayah lanjut. Oke, ini Watu Malang. Temu. Ini yang tadi sudah ya. Ya. Kemudian identifikasi resiko dibuat tiap ruangan atau tiap kegiatan. Kalau mungkin TKPP kan, UKP kan lebih ke unit layanan, tapi kalau UKM kan lebih ke program, sesuaikan aja. Bagaimana teman-teman tinggal menentukan ruang lingkupnya seperti itu. Bisa semua. Yang penting semuanya dilakukan ya. Oke, nomor Karanganyar. Kalau perencanaan sudah dibuat untuk RUK, sedangkan kita akan mengadakan simulasi bencana, untuk HVA-nya bagaimana membuatnya? 2022, 2023, bencana sudah kita mengadakan simulasi. Nah, kan bisa teman-teman sesuaikan. Makanya memang sih kalau dalam perencanaan Puskesmas ada cukup berbeda ya, karena teman-teman mengidentifikasi resiko di akhir tahun untuk membuat planning di tahun depannya. Sehingga teman-teman sesuaikan. Tapi prinsip kalau sebetulnya suatu bencana itu kan kurang lebih ya selama kan letak geografi kan tidak berubah drastis ya. Kalau dari segi bencana umumnya akan kurang lebih sama. Tinggal teman-teman sesuaikan, nanti kan di RPK-nya bisa juga dilakukan revisi, disesuaikan juga bisa. Silakan teman-teman bagaimana, tapi kalau bicara bencana umumnya sih dari tahun ke tahun memang kurang lebih hampir sama ya. Oke, bedanya contingency plan dengan disaster plan. Sudah ya. Sudah ya. Oke, terus 11. Apabila satu kecamatan ada 2 puskesmas, bolehkah rencana kontingensinya 2 puskesmas? Sama boleh, tapi kan orang yang terlibat kan mungkin beda ya, karena di situ kan akan jelas kepala puskesmas kan boleh-boleh aja mirip, boleh-boleh aja sama, karena letak geografi silahkan, yang penting sesuaikan aja. Ya, 12. Ya, terkait dengan struktur organisasi, ya. sesuai dengan SOTK puskesmas. Oke, naik Mbak Inayah. Nanti biar Dokter Ella nggak ada PR itu. Betul, setuju. Habis kayaknya. Habis. Oke, alhamdulillah. Ya, terima kasih Dokter Ella atas jawaban-jawaban dan penjelasan-penjelasannya. Ya. Semoga teman-teman peserta di sini tercerahkan semua dan tentu saja Dokter Ella sudah meninggalkan waktu dan di belakang kayaknya udah ada pasiennya itu Dokter Ella. Ya, terima kasih Dokter Ella atas materinya, atas kepaparannya, atas pencerahannya, dan jangan bosan-bosan diundang oleh Se-Indonesia untuk mengikuti memberikan materi di kesempatan yang akan datang. Ya, terima kasih dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami persilakan untuk barangkali ada kegiatan lain yang memang lebih penting dari kegiatan ini, monggo. Terus Manuan Pak Adi, terima kasih teman-teman. Saya izin ya. Nggih, matur nuwun Dokter Ella. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sudah pukul 12. Dan
workshop untuk sementara kami jeda nggih, untuk isoma. Kita ketemu lagi jam 1 nggih, bersama dengan Ibu Parlovi SKM MKes nggih, untuk kita akan mendapatkan nanti banyak sekali dokumen-dokumen yang berhubungan dengan MFK yang akan dipaparkan oleh beliau. Ya. Terima kasih.